Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu. Jadi kata Jabir bin Abdullah, karena Rasulullah dulu, Rasulullah SAW idza khataba, jika beliau berkhutbah, ihmarrat 'ainah, kedua penyerminan beliau itu memerah. Kemudian apalagi wa'ala sautuhu, suara beliau tinggi. Ala itu maksudnya tinggi, al-ulu wal irtifa'. Ya, tinggi, sautuhu, suara beliau meninggi. Kemudian apa lagi? Istadda ghadabuhu, amarahnya itu memuncak. Tapi bukan berarti beliau marah. Maksudnya di sini ekspresi. Saking beliau tegas, ya. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, sehingga beliau itu kalau lagi khutbah itu seolah-olah bagaikan mundiru jaishin, panglima perang. Jadi memang ina-ina boleh lemunara tuan guru pidato membara, ya, berapi-api, itu memang cara Rasulullah. Ndek napa tuan guru saya itu penyili kan? Ndek. Tapi memang sunnah Rasulullah. Lagu mami itu sering mami bilang diri mami sendiri, waktu itu lata, waktu itu tata, waktu itu ya. Karena memang dulu masa itu bilang ke mami, jadi Rasulullah itu kalau apa berkhutbah itu berapi-api semua. Ini sampai malah kan ihmarat 'ainah, penyerminan beliau itu memerah. Mesti berapi-api itu kalau ngomong. Terus wa'ala sautu, suaranya tinggi keras. Terus istadda ghadabuh, ekspresinya itu seolah-olah sedang marah. Nah, gitu cara Rasulullah kalau berkhutbah atau menyampaikan sebuah pidato. Jadi kalian kalau lihat Nabi misalkan lagi di masjid berkhutbah dengan begitu, itu cara Rasulullah. Banyak orang yang bilang kepingin tuan guru, enggak ini, tapi memang itu sedang mengikuti cara Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat itu mengatakan ka'annahu mundiru jaishin, seolah-olah Rasulullah itu kalau sedang berpidato, kalau sedang berceramah, kalau sedang berkhutbah, seolah-olah beliau seperti mundiru jaish, panglima perang. Maka kalian bisa melihat bagaimana cara siapa. Kalau zaman kemarin kan itu seperti Habib Rizik. Habib Rizik itu kan selalu berapi-api, tapi itu yang gak disuka sama orang Indonesia. Jadi berapi-api itu bukan karena memang dia pemarah dan enggak. Memang begitu cara Rasulullah kalau berpidato. Terus kemudian dengan lemah lembutnya, yang tak selamanya juga Rasulullah marah-marah, enggak. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Kalau memang lagi butuh untuk menyemangati para sahabat, beliau seperti tadi itu. Tapi kalau lagi lemah lembut, beliau. Jelas sampai di sini. Jadi jangan heran jadinya kalian kalau melihat kami kadang-kadang marah-marah atau kadang-kadang kami lembut. Ya memang begitu seorang pemimpin.
Ya. Jadi marahnya seorang pemimpin itu bukan karena rezekinya. Itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan jajaran-jajaran. Tujuannya begitu. Jadi jangan sampai kita menganggap atau kalian menganggap kalau mami marah itu wah penyindir. Enggak. Tapi itulah Rasulullah mengajarkan kita. Jadi Rasulullah apa? Idza khattaba ihmarrat 'ainah. Kalau berkhutbah Rasulullah itu sampai memerah penyermin beliau. Wa 'ala sautuh, tinggi suaranya itu kayak orang teriak. Gitu Rasulullah. Menggebu-gebu gitu Rasulullah. Nah, yaqulu sabbahakum wa masakum atau wa masakum. Apa maksudnya? Musuh itu akan datang kepada kalian pagi dan petang. Kayak begitu Rasulullah. Beliau itu mengobarkan api perjuangan kepada para sahabat. Wahai para sahabat, kayak begitu. Terus siap-siaplah kalian. Berjaga-jagalah kalian. Karena musuh bisa saja datang menyerang kita. Di waktu pagi maupun di waktu petang. Tujuannya apa beliau wa'ala sautuh mengangkat suaranya tinggi-tinggi Rasulullah? Tujuannya adalah untuk mengobarkan semangat api perjuangan. Jelas ya? Tapi ada waktu dalam Rasulullah itu sangat lembut. Jelas sampai sini? Ina-ina dari Rasulullah SAW, beliau dalam menyampaikan pidato ceramah itu tegas, Rasulullah ya, tegas. Kemudian wayang dulu Rasulullah SAW bersabda, amma ba'. Setelah menyampaikan ini, amma ba', ya. Apa kata beliau? Fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Nah, itu sabda Rasulullah. Amma ba'd itu maksudnya adalah adapun setelah itu. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik kalam, ya, sebaik-baik kalam adalah kitabullah, adalah kitab Allah. Apa maksudnya sebaik-baik kalam? Sebaik-baik perkataan. Hadis itu maksudnya perkataan. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Maksudnya di sini adalah wahyu Allah. Sebaik-baik perkataan itu adalah firman Allah. Itu maksudnya. Kenapa kalau dikatakan sebaik perkataan adalah firman Allah? Karena tentu apa yang disampaikan oleh Allah itu semuanya benar. Sedangkan kalau kabar dari manusia ke manusia lainnya itu yastamilu syai'ain, mengandung dua perkara. Apa itu dua perkara? As-sidqu wal kadhibu, kejujuran dan kebohongan. Dari al-ikhbar, berita, kabar itu mengandung dua perkara. Imma kabar berita tersebut bohong, atau imma kabar atau berita tersebut benar. Tapi kalau kitabullah, kalamullah, wahyu Allah itu nggak ada kebohongan di situ. Begitu juga dengan apa hadis Rasulullah SAW. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk hadyu Muhammadin merupakan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri
dan seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha adalah perkara yang diada-adakan. Muhdatsatuha itu maksudnya adalah perkara yang diada-adakan. Tepiak-piak, dalam kurung tepiak-piak perkara sa tepiak-piak. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Sudah sampai di sini? Baik, kami jelaskan. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa ciri-ciri atau sifat daripada Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah itu berapi-api, tegas, semangat, dan seterusnya. Beliau selalu mengingatkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalian selalu berjaga-jaga, pada siap-siap, pada onyak-onyak. Saya nggak ada naon musuh naon kudu. Saya kan zaman Nabi zaman perang ini. Geng, ini zaman Nabi itu zaman perang. Kita nggak tahu tiba-tiba dikepung, tiba-tiba diserang. Itu peringatan Rasulullah kepada para sahabat. Nah, kemudian beliau menyampaikan di sini fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan Allah. Maksudnya kalamullah. Sebaik-baik. Kalau perkataan manusia kan ima di situ ada kebohongan, ima di situ ada kebenaran. Itu benar. Jelas? Kemudian wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berembit dan tepetit itu isi Nabi, ya wah paling sholat. Nabi berbahasa atau pengandikan tabassamu kali akhika shadaqah, namun pada senyum bukan sedekah, atau mau pada sedekah. Berarti kita ikuti Nabi Muhammad. Namun bedait ya toh, nah ina namun bedait yang sebatur ya toh, dede irangnya yang bangun. Gih, ini kadang-kadang bermarah diri ke kembali doang, gitu. Kembali jaga ini proses budaya itu di dunia. Padahal sunnahnya Nabi apa? Senyum sunnah Nabi. Iya harus gimana? Kalau kita susah itu jangan bawa susah ke orang. Ini udah semuanya dua sampai utang itu. Ya, nggak boleh kita menunjukkan wajah masam di depan orang itu. Sunnah Nabi bagaimana? Tunjukkan wajah yang manis. Meskipun ada masalah. Iya, meskipun ada masalah, jangan tunjukkan ke orang bahwa kamu punya masalah. Kata ulama, siapkan wajahmu di depan orang seolah-olah engkau tidak memiliki masalah, meskipun masalahmu seberat gunung Uhud. Artinya bagaimana? Berembel kemudian jami diktaun buni, senyum dan ilmunya dan senyum, nggak masalah, nggak apa-apa. Saya juga tahu orang senyumnya susah tahu. Kita bisa tahu kok mana senyum penyusah, mana senyum terpaksa, mana senyum yang ikhlas, tahu kita. Tapi paling tidak ada usaha kita kalau ketemu orang, ketemu saudara, lebih-lebih ketemu orang tua, apalagi ketemu guru, senyum dong. Jelas kan? Itu sunnah Nabi.
dengan sakiran-kiran nyebang itu jadi teman si Tuhan Nabi. Perintah senyum, dia pilih senyum. Rasulullah itu orangnya murah senyum, ramah. Terus, jadi petunjuk Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik petunjuk. Khairul hadi hadiyu Muhammadin. Petunjuk terbaik itulah petunjuk Nabi Muhammad. Apa itu seperti itu isi Nabi? Ya, wato. Jelas ini. Suruh ngaji, kembali dengan duit abot ngaji lain-lain. Ketua, kembali. Sehingga memang ngaji siap pada pahala dengan berjuang fisabilillah. Derajat ngaji nuntut ilmu itu sama derajatnya dengan berperang di dalam Allah. Yuk, mana buktinya? Udah mau sampaikan dalam Al-Quran. Allah bilang di situ apa? Perintahkan wahai Muhammad kepada umatmu untuk berjuang, berjihad di jalan Allah, tetapi jangan disuruhkan semuanya. Tapi suruh sebagian dari mereka juga untuk menuntut ilmu kepadamu. Belajar tentang ilmu agama. Supaya apa? Tujuan nanti kalau sudah selesai belajar, dia balik ke kampung di tempat masing-masing. Tujuannya sebagai pengingat, jadi pengingat dengan apa? Orang banyak. Nah, di sini Allah SWT membandingkan, menyandarkan, memposisikan berjuang di jalan Allah dengan apa? Menuntut ilmu. Munsak mulia kan, sudah pun suruh lalu jihad fisabilillah. Tapi Allah bilang apa? Jangan semuanya disuruh pergi perang. Sebagian disuruh menuntut ilmu juga. Gitu kata Allah. Ya ngedun luwih dengan abot sehingga kembali pahalanya yang besar. Selalu kami sampaikan kepada kalian, kalau sesuatu yang mahal itu biasanya banyak ujian. Bahkan disebutkan dalam apa? Kitab Ta'limul Muta'allim kan? Apa katanya? As'ab. Ya kan? Perkara menuntut ilmu ini adalah perkara yang paling tinggi derajatnya dan yang paling sulit sekaligus sulit gitu. Makanya nggak heran kita nanti banyak orang yang tadinya juga udah menuntut ilmu tiba-tiba berhenti di jalan, itu karena memang as'ab. Memang pelaksanaannya yang sulit. Kalau bukan orang-orang yang benar-benar niat menuntut ilmu, jelas sampai di sini? Oke. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kata Nabi, seburuk-buruk perkara itu adalah perkara yang diada-adakan terbiak-biak. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi mulai dari wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Apa maknanya? Seburuk-buruk perkara yang diada-adakan. Bagaimana maksudnya yang diada-adakan? Apa kena terbiak-biak? Berarti beda dasar. Paham enggak? Apa kena perkara sa terbiak-biak? Perkara sa dia berbeda dasar. Dia berbeda dalil. Jelas ya? Sudah ditetapkan meriah. Contoh, Allah sudah misalkan dibilang sholat zuhur itu 4 rakaat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Berarti di sana tidak boleh kita nambah 5 rakaat atau kita mengurangi jadi 2 rakaat. Kecuali nanti dalam keadaan apa? Musafir boleh diri ringkas dan seterusnya. Jadi jika kita dalam keadaan mungkin kita sholat bukan berjua 10 rakaat atau sembahyang zuhur, itulah yang maksudnya dia apa maksudnya
perkara yang diada-adakan, perkara sepihak-pihak, tidak dasar. Terus nanti lalu maulid, baca maulid ini perkara yang diada-adakan atau enggak? Nah, Yang diada-adakan. apakah maulid ini ada dasarnya? Nah, satu, apa yang terkandung di dalam maulid itu? Kita lihat dulu. Di situ adalah membaca tentang sirah Nabi. Berarti di situ termasuk apa? Perkara yang boleh nggak baca sirah Nabi? Boleh, malah dianjurkan. Kemudian di situ ada pujian untuk Nabi, ya enggak? Apakah boleh kita memuji Nabi? Boleh. Bahkan Hasan bin Thabit, kan kita sudah baca. Beliau pernah ngidung-ngidung di dalam masjid, kalau masjid apa? Tapi ngidung-ngidungnya itu ada pujian kepada Nabi. Kelang isi saya, Umar bin Khattab, apa jawaban Hasan bin Thabit? Umar, angkembi ngelang-ngelang, naik musiwah kemeriahkan, ngidung-ngidung, arak dengan lebih mulia di sini, arak dengan lebih hebat di sini ini mulia ini. Siapa itu maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Jadi yang termasuk dalam bid'ah dolalah itu apakah Dan tidak memiliki dasar. perkara wajib atau dalam perkara wajib misalnya kayak sholat terus. Kalau perkara wajib itu anakku, itu udah nggak bisa diunggah-unggah, nggak usah diubah-ubah kalau perkara wajib. Jelas? Perkara wajib, perkara haram itu udah nggak bisa diubah-ubah. Hobi tetap hukumnya wajib, hukumnya haram. Kalau lagu perkara sunnah wah. Lamun gawe mau pahala, lamun dek gawe pun mak mudu dosa.